Halo guys, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Utami Hidayati dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas D, Institut Agama Islam Negeri IA IN Metro. Baik, di video kali ini Utami bakal mempresentasikan materi tentang Ulumul Quran dengan 5 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian Ulumul Quran. Yang kedua, ruang lingkup pembahasan Ulumul Quran. Yang ketiga, manfaat mempelajari Ulumul Quran. Yang keempat, metode Ulumul Quran. Yang kelima, sejarah perkembangan Ulumul Quran. Yuk teman-teman, simak videonya. Saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama. Topik yang pertama teman-teman, ada definisi Ulumul Quran atau pengertian Ulumul Quran. Jadi secara etimologi, kata Ulumul Quran itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Dan kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu teman-teman, yang berarti ilmu-ilmu. Dan secara terminologi, Ulumul Quran ini dibagi menjadi 2, yaitu Ulumul Quran itu membahas tentang keadaan Al-Quran. Dan yang kedua, Ulumul Quran itu ialah beberapa pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Teman-teman, jadi kalian penasaran kan gimana Ulumul Quran itu berkembang dan apa sih secara luas tentang pengertian Ulumul Quran? Tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu tentang kalam Allah. Jadi dari penjelasan yang pertama tadi bisa disimpulkan bahwasanya Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, dari aspek keberadaannya sebagai Al-Quran maupun aspek pemahaman kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan keperluan atau tentang pembahasan Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, Ulumul Al-Quran ialah rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran yang maha agung lagi kekal, baik dari segi prosesnya, penurunannya, dan pengumpulan, serta tertib urutan dan pembukaannya, dari sisi pengetahuannya tentang asbabun nuzulnya dan makiyah madaniyah, nasik dan masuknya, mahkum mustasyibahnya, dan berbagai pembahasan lain yang berkenaan dengan Al-Quran. Jadi teman-teman, Al-Quran ini sangat penting ya kepada umat manusia. Dalam kehidupannya, manusia berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam segala kehidupannya, aturan-aturannya sudah ada di dalam Al-Quran, dan manusia hanya menjalankan, mengamalkannya. Jadi, setiap manusia berdominasi umat muslim atau Islam pasti berpegang teguh pada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memang pedoman yang sangat baik untuk umat Islam menuju jalan yang lurus dan menuju rahmatin lil alamin. Teman-teman, di sini ada materi tentang ruang lingkup Ulumul Quran. Jadi ruang lingkup Ulumul Quran ini dibagi menjadi 4 nih teman-teman. Yang pertama ada Al-Quranul Karim, dan yang kedua ada hadis Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga ada pemahaman dan ijtihad, yang keempat ada pendapat para sahabat. Nanti saya akan menjelaskan tentang ruang lingkupnya masing-masing dari keempat tinjauan tersebut. Jadi menurut Quraisy Shihab, ruang lingkup pembahasan Ulumul Quran itu memang berbeda-beda dari macam para ulama, dari para ahli, para pendapat. Ia mengemukakan pendapatnya masing-masing, tetapi memang ruang lingkup pembahasan Ulumul Quran ini konteksnya sama, cuma dengan bahasa yang berbeda. Dari Quraisy Shihab mengatakan bahwasannya ruang lingkup Ulumul Quran itu tentang pengenalan terhadap Al-Quran, tentang kaidah-kaidah tafsir atau qawaid tafsir, dan metode-metode tafsir, dan juga kitab-kitab tafsir dan mufasir. Dari klasifikasi cangkupan yang saya sebutkan tadi, sepertinya Quraisy Shihab ini menetapkan bahwasannya Ulumul Quran itu menjadi ulumul. Next, lanjut
ke materi selanjutnya. Di sini ada Al-Qur'an. Bahwasanya disebutkan Al-Qur'an terkadang itu memuat ayat yang global, akan tetapi dijelaskan secara terperinci pada ayat lainnya, baik membatasi atau mengkhususkan. Inilah yang disebut tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jadi teman-teman, Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang di dalamnya mengandung tentang pedoman, arahan, dan seruan untuk kepada umat muslim. Biasanya ayat-ayat yang dikhususkan, ayat-ayat penting itu biasanya diulang-ulang di setiap surat. Dan Al-Quran ini berisikan tentang perintah-perintah untuk umat Islam menjalankan ibadah, menjalankan segala aktivitasnya dengan tuntunan Nabi Muhammad dan Rasul dan para sahabatnya. Teman-teman, selanjutnya tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, ruang lingkup ulumul Quran yang kedua ini menjelaskan bahwasanya hadis Nabi Muhammad ketika beliau bertanya, beliau yang bertugas menjelaskan Al-Quran karena itu wajar jika para sahabat bertanya kepada beliau ketika mendapatkan kesulitan dalam memahami sesuatu ayat. Di antara kandungan ayat Al-Quran terdapat ayat yang tidak dapat diketahui takwil kecuali penjelasan Rasulullah SAW. Misalnya, rincian tentang perintah sholat. Jadi teman-teman, ketika di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara terperinci, maksud tidak disebutkan dalam terperinci, ini adalah tidak diketahui gimana pendapatnya dan di mana dikemukakannya. Makanya hadis Nabi Muhammad inilah yang menjadi acuan, menjadi sampingan Al-Quran. Jadi bisa disebutkan bahwa di sini para ahli itu mengemukakan pendapatnya. Jadi disinilah hadis-hadis itu dijelaskan. Oke, next teman-teman, di sini ada ruang lingkup yang ketiga, yaitu tentang pemahaman dan ijtihad. Nah, apabila para sahabat tidak mendapatkan tafsiran dalam Al-Quran dan tidak pula mendapatkan sesuatu pun yang berhubungan dengan hal itu, maka Rasulullah SAW itu banyak memunculkan perbedaan di kalangan para sahabat. Maka beliau dan para sahabatnya melakukan ijtihad dengan mengerahkan segenap kemampuan nalar. Dan hal ini teman-teman mengingat mereka adalah orang Arab asli yang sangat menguasai bahasa Arab dan mengetahui dengan baik aspek-aspek apa saja yang ada di dalamnya. Sehingga tentang perkembangan, pembahasan, dan cabang-cabang ulum Al-Quran itu tidak terlepas dari banyak faktor seperti faktor sejarah teman-teman yang membentuknya dalam kurun waktu yang berlangsung lama. Dan tidak menutup kemungkinan cabang-cabang dari ulumul Al-Quran akan bertambah dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan spesifikasi ilmu yang membahas Al-Quran. Jadi teman-teman, pembahasan yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis itu semestinya bakal berkembang searah dengan perkembangan zaman sekarang. Bisa dilihat dari perkembangan zaman sekarang itu sudah sangat modern. Dan semua akses Al-Quran, semua akses ayat Allah, dan pendapat para ahli itu semuanya bisa diakses secara mudah dan teman-teman semua bisa memahaminya. Oke, next yang terakhir, pendapat yang terakhir, ruang lingkup yang terakhir ada dari pendapat dari sahabat. Oke teman-teman, maksudnya ialah pendapat para sahabat ini merupakan orang yang paling dekat dan paling tahu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Riwayat dari para sahabat yang berasal dari Rasulullah SAW cukup menjadi acuan dalam pengembangan ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi pendapat para sahabat ini itu sangat berkesinambungan dengan tadi pembahasan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Jadi pendapat inilah yang menjadi juga titik tengah bahwasannya kalau misalkan teman-teman nggak tahu permasalahannya, nggak tahu maksudnya, bisa dicari dari pendapat dari sahabat. Nah, pendapat dari sahabat ini merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Jadi mereka mengetahui titik baiknya di mana dan tentang meluruskan permasalahan-permasalahan yang kalian nantinya bakal ditemui. Oke teman-teman, next kita ke pembahasan topik selanjutnya, yaitu tentang manfaat mempelajari Al-Quran. Oh ya teman-teman, setiap kalian belajar, setiap kalian menuntut ilmu, dan itu pastinya
ilmu yang kalian dapatkan tidak akan sia-sia, dan kalian belajar itu juga pasti akan mendapatkan hasil walaupun ketika kalian belajar itu mengalami kesulitan, dan disitulah pembelajaran yang kalian dapat. Jadi sama seperti kita sekarang ini belajar ulumul Quran. Apa sih teman-teman manfaat kita mempelajari ulumul Quran? Jadi di sini yang pertama, kalau kita belajar ulumul Quran, jadi kita bisa memahami isi Al-Quran. Jadi kita tidak hanya tahu tentang apa sih itu ayat-ayat Al-Quran, tapi kita tahu isinya, kandungannya, ayatnya. Dengan kita paham isi Al-Qurannya, dengan kita paham kandungannya, maka paham pula yang kita jalani. Maka jadi kita bisa menjadi tuntunan untuk kita ke jalan yang lurus. Dan yang kedua nih, ada pedoman syarat pada penafsiran Al-Quran. Nah, di Al-Quran itu kan ada ayat-ayat yang menjelaskan dan memperinci. Disitulah menjadi penafsiran Al-Quran dan menjadi pedoman kita. Kalau misalkan kita nggak bisa baca Arabnya, setidaknya kita tahu artinya apa. Jadi kita mudah dipahami. Tapi sekarang umat Muslim itu bukan hal yang nggak bisa baca Al-Quran, karena di Indonesia ini mayoritas orang Muslim dan bisa membaca Al-Quran. Makanya teman-teman semua jika membaca Al-Quran sekalian dipahami artinya dan diamalkan. Dan yang ketiga, teman-teman, ada mempertahankan kesucian Al-Quran. Nah, setelah kalian mempelajari Al-Quran, terus memahami kandungannya, mengamalkannya, jadi Al-Quran itu merasa bersuci. Maksudnya bersuci di sini, kesucian Al-Quran itu memang sangat dijaga oleh umat Islam yang bertanggung jawab dan mau memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Dan yang keempat, teman-teman, mencegah kesalahan pada penafsiran Al-Quran. Nah, tadi kan sudah belajar tentang ruang lingkupnya. Kalian udah dari sahabatnya, ijtihadnya, dan pedoman Al-Quran. Jadi maksudnya mencegah kesalahan pada penafsiran Al-Quran di sini disebutkan bahwasanya ketika kalian salah membaca Al-Quran, ketika kalian tidak paham dengan Al-Quran, tapi kalian punya pedoman lain seperti ijtihad, pedoman para sahabat, dan itu menjadi sampingan kalian untuk meluruskan kesalahan-kesalahan dari Al-Quran. Nah, dengan itu kalian mempelajari ulumul Quran ini menjadi pencegahan atas kesalahan-kesalahan yang ada di penafsiran Al-Quran. Oke, next selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah metode ulumul Quran. Nah, teman-teman, di sini ada 4. Yang pertama ada metode ijmali, dan yang kedua ada metode tahlili, yang ketiga ada metode muqarrin, dan yang keempat ada metode mauduhu. Dan seempat ini akan saya jelaskan satu persatu ya, teman-teman. Oke, yang pertama di sini ada metode ijmali. Maksudnya adalah dengan kaidah ijmali, seorang ahli tafsir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas bermula dari ayat pertama hingga ayat terakhir, mengikut susunan ayat dan huruf dalam mushaf dalam bahasa yang populer dan mudah difahami. Maka makna-makna yang diungkapkan oleh ayat-ayat tersebut dengan makna yang diungkapkan dengan lafaz atau bahasa yang serupa atau bahkan sama dengan lafaz Al-Quran, sehingga pembaca merasa bahwa uraian tersebut tidak jauh dari bahasa gaya Al-Quran. Oke, next yang kedua ada metode tahlili. Oke, jadi metode tahlili ini selepas kaidah ijmali itu berulah diketahui kaidah tahlili. Dengan menggunakan kaidah ini, seorang mufasir coba menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari aspek bahasa, asbabun nuzul, munasabah, dan lain-lain. Dan kemungkinan aspek mengikut minat dan kecenderungan penafsiran itu sendiri. Dan penafsiran ini, teman-teman, dilakukan dengan menggunakan mushaf Al-Quran yang sistematis dengan urutan dari awal hingga akhir, ayat demi ayat. Jadi metode tahlili ini secara urut ya, teman-teman, jadi tidak acak. Jadi sehingga
ayat Al-Quran itu bersusun dengan sistematis, jadi mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang ketiga teman-teman, ada metode muqarrin. Dan selepas kaidah ijmali dan tahlili ini muncullah kaidah muqarrin nih teman-teman. Atau perbandingan dengan kaidah ini, seorang ahli tafsir membuat perbandingan antara nas-nas ayat Al-Quran yang mempunyai editorial yang sama atau serupa dalam dua atau lebih case atau mempunyai editorial yang berbeda untuk case yang sama. Ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang pada zohirnya nampak bertentangan dan pendapat ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Oke teman-teman, di sini ada metode yang terakhir nih, ada metode maudu'i. Maksudnya metode maudu'i ini adalah metode yang terakhir atau dengan sistematik yang berbeda dengan metode ijmali tahlili. Jadi metode ini berisikan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara kronologis mengikuti susunan ayat-ayat dan surat-surat yang terkandung dalam mushaf. Maka kaidah maudhu ini membincangkan ayat-ayat dalam berbagai surat yang telah digolongkan di bawah tema-tema tertentu. Jadi metode maudhu ini lebih ke kronologisnya ya, kayak sejarahnya, terus perkembangannya, menceritakan seperti itu. Next teman-teman, nggak kerasa udah di materi terakhir, yaitu tentang sejarah perkembangan ulumul Quran. Baik, di sini saya akan menceritakan gimana sih perkembangan ulumul Quran di masa zaman Rasulullah. Nah, di sini ada yang pertama, ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman ini, petunjuk bagi mereka menuju jalan yang lurus. Pada mulanya, Al-Quran itu disampaikan kepada penduduk asli Arab oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan bagian dari penduduknya. Beliau menyampaikan Al-Quran dengan terang dan sebenar-benarnya tanpa di sisi penambahannya maupun pengurangannya. Dari wahyu Allah tersebut, jika penduduk Arab, khususnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, mendapati sesuatu yang kurang jelas bagi mereka tentang ayat-ayat Al-Quran yang diterima, maka para sahabat langsung menanyakan kepada sang Nabi. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat itu dengan pemahaman yang tidak sedikit pun lari dari apa yang diterimanya melalui wahyu, melainkan semuanya sesuai dengan tuntunan wahyu. Jadi di bahasa Nabi Muhammad SAW ini, Nabi Muhammad menjelaskan secara terang-terangan dan secara keterbukaan. Misalkan dari para sahabatnya, para penduduknya tidak jelas dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjelaskan sesuai dengan wahyu yang diterima. Dan para sahabat merupakan contoh dari orang-orang yang bersemangat dalam menghafal, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Mereka selalu merasa antusias untuk mendapatkan pengajaran Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki di antara kami yang apabila membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, ia begitu antusias. Rasa antusias ini dibarengi dengan kesungguh-sungguhannya dalam mengamalkan dan menegakkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Nah, jadi pada Nabi Muhammad ini, para penduduknya, para sahabatnya itu sangat antusias dalam menghafal, dalam memahami, mempelajari Al-Quran, sehingga mereka senang ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang diterima. Dan tidak banyak mereka yang tidak mengerti. Jadi mereka itu sangat mengerti apa yang disampaikan Rasulullah. Mungkin hanya sedikit yang tidak mengerti apa yang disampaikan wahyunya. Maka Rasulullah tetap menjelaskan dengan sebaik-baiknya sehingga para penduduknya mengerti. Oke, next ini adalah terakhir tentang perkembangannya di masa sahabat. Tadi kan dari Nabi Muhammad nih teman-teman, sekarang hingga masa sahabat. Dalam pengajarannya, Nabi Muhammad SAW berpesan nih teman-teman kepada para sahabat untuk tidak menulis sesuatu apapun selain Al-Quran. Tidak diizinkannya menulis selain Al-Quran. Jadi dimaksudkan agar Al-Quran itu tidak tercampur aduk dengan yang lain. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Jangan sekali-kali lagi menulis apapun dariku, barang siapa menulis sesuatu selain Al-Quran dariku, maka hapuslah. Sampaikanlah hadisku tidak masalah, namun barang siapa mendustakan aku dengan sengaja, maka nerakalah tempatnya. Sekalipun Nabi Muhammad SAW pernah memberikan izin kepada sebagian sahabatnya, setelah itu untuk menulis hadis perkara-perkara mengenai Al-Quran. Sesungguhnya masih tetap bersandar pada riwayat melalui talqin. Demikianlah sejarah perkembangan ulumul Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Khalifah Abu Bakar, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sampai sekarang pada hingga masa sahabat. Mungkin perkembangan ulumul Quran itu bisa dirasakan sampai sekarang ya teman-teman, mulainya adanya Al-Quran digital. Jadi manusia, umat Islam itu semuanya bisa melakukan Al-Quran di mana saja dan kapan saja, karena pada dasarnya Al-Quran itu sangat penting dan itu adalah pedoman utama umat Islam selama hidup di dunia. Semua ajarannya, semua tuntunannya, semua arahannya, apapun segala aktivitasnya, manusia itu sudah diatur dengan tuntunan Rasulullah SAW. Aktivitasnya, segala kegiatannya, tuntunan, arahan, pedoman, apapun itu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi manusia hanya mengamalkannya, sehingga ketika manusia bertuntunan, berpedoman pada Al-Quran, insya Allah hidupnya berjalan lurus dan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan ilmunya bisa diterapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.